Koneksi antar materi modul 1.4. Saya Cahyani Berutami MPD, Guru Bahasa Inggris SMK Negeri 1 Sabtosari, calon guru penggerak angkatan ke-6. Kesimpulan materi budaya positif pada modul 1.4. Setiap orang, termasuk murid, memegang sepenuhnya kontrol dirinya. Mereka akan dapat bergerak jika mereka memang menginginkannya, yaitu jika motivasi dalam dirinya muncul. Maka tugas pendidik diantaranya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik murid agar perubahan yang mereka lakukan benar-benar bermakna bagi hidup mereka. Nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan kelas harus dengan sengaja ditumbuhkan dan dibudayakan agar murid dengan sendirinya terdorong ingin bergerak terus ke arah positif dan menjalankan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Posisi kontrol yang terbaik yang dipercaya dapat menumbuhkan motivasi internal murid adalah posisi sebagai manajer untuk dapat menjalankan coaching sebagai segitiga restitusi. Parandil menumbuhkan budaya positif di SMK Negeri 1 Sabtosari. Yang pertama, saya membuat kesepakatan nilai-nilai atau keyakinan baik di kelas maupun keyakinan di sekolah bersama murid dan bersama guru serta karyawan. Kedua, memotivasi murid untuk melakukan keyakinan-keyakinan positif dengan memberikan apresiasi dan pendekatan yang humanis serta personal untuk murid-murid tertentu. 3. Berproses mengambil kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah-masalah murid. Keempat, berproses melakukan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menumbuhkan motivasi siswa agar lebih baik. Kelima, sharing dengan rekan sejawat dalam komunitas praktisi sekolah mengenai budaya positif. Koneksi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep pendidikan dan pengajaran yang sesungguhnya. Saya semakin memahami bahwa inti dari pendidikan adalah untuk menuntut murid mencapai kebahagiaan sejatinya sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan untuk dapat menuntun murid mencapai kebahagiaan sejatinya, saya harus menguatkan nilai-nilai dalam diri saya sebagai seorang pendidik, di antaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai itu yang akan membantu saya mampu menuntun murid menggapai impian dan kebahagiaan mereka secara optimal. Saya harus mampu mempersiapkan murid-murid saya untuk dapat hidup bahagia di masa depannya. Dengan saya awali menetapkan visi atau mimpi tentang murid seperti apa yang akan saya bangun dan lingkungan belajar seperti apa yang harus saya kembangkan untuk mendukung murid-murid saya meraih mimpi mereka. Setelah menetapkan mimpi, saya menyusun rencana strategi implementasi visi saya dengan pendekatan apresiatif dan sesuai alur bagja. Visi yang saya tetapkan kemudian harus sejalan dengan pembangunan karakter profil pelajar Pancasila yang merupakan inti dari nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan yang disepakati. Dengan memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila, peserta didik akan mampu menjadi manusia yang bahagia karena akan diterima dengan baik di masyarakat maupun di lingkungan dimanapun mereka tinggal. Pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul 1.4 dan adakah hal-hal yang menarik di luar dugaan? Disiplin yang selama ini saya pahami ternyata tidak tepat. Saya memahami disiplin sebagai sebuah upaya agar murid tertib dan patuh sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk langkah intervensi sekolah atau guru kepada murid. Ternyata disiplin yang sebenarnya adalah self-disiplin, yaitu disiplin yang muncul secara internal dalam diri murid-murid kita.
Untuk menggerakkan murid dengan penuh kesadaran atas kemauan mereka sendiri, maka saya harus merubah mindset saya yang berpikiran bahwa saya dapat mengontrol murid saya menjadi bahwa murid-murid saya sendirilah yang memiliki kontrol sepenuhnya, apakah mereka mau bergerak atau tidak. Untuk itu, saya mencoba mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan mengimplementasikan segitiga restitusi untuk menumbuhkan kesadaran murid-murid saya untuk berubah menjadi lebih baik dan terus bergerak mencapai kualitas diri yang mereka tetapkan. Hampir seluruh modul 1.4 ini di luar dugaan, mulai dari makna disiplin, teori kontrol, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Saya mempunyai pemikiran yang berbeda tentang bagaimana saya harus memposisikan diri saya dalam menuntun murid-murid saya setelah mempelajari modul ini. Saya berpikir bahwa saya seutuhnya hanya seorang penuntun, bukan pelukis pada kertas kosong seperti yang saya percaya selama ini. Saya harus memposisikan diri sebagai manajer agar murid-murid saya tumbuh motivasi intrinsipnya. Karena tanpa motivasi internal dari diri murid, maka budaya positif yang dicanangkan sebagus apapun tidak akan tercapai. Pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Pengalaman real terkait penerapan konsep modul 1.4 diantaranya 1. Menetapkan keyakinan-keyakinan kelas. 2. Menetapkan keyakinan-keyakinan guru dan staf. 3. Melakukan coaching segitiga restitusi. 4. Menanyakan testimoni siswa terkait coaching yang saya lakukan. Dan 5. Sharing dengan seluruh guru di sekolah terkait budaya positif. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat bahagia saat saya dapat menjalankan dengan baik dan melihat respon yang sangat positif dari murid-murid dan rekan guru di sekolah saya. Saya jadi lebih bersemangat menjadi lebih baik. Menurut saya, pengalaman dalam penerapan konsep-konsep di modul 1.4, hal apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Hal baik yang sudah berjalan adalah keyakinan-keyakinan kelas yang telah disepakati. Hal lainnya saat coaching yang saya rasa sudah baik di tahapan terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Saya harus memperbaiki tahap menstabilkan emosi dan memvalidasi tindakan yang salah. Di SMK Negeri 1 Sabtosari sendiri memiliki murid yang memiliki latar belakang yang beragam, baik dari latar belakang keluarga maupun lingkungan mereka tinggal. Banyak murid yang berasal dari daerah pesisir pantai, dari daerah pertanian, dan daerah dengan budaya yang kuat. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya karena setiap murid pasti memiliki keunikan tersendiri, sehingga saya harus lebih dapat mengambil tindakan yang tepat. Saya dapat menanyakan kualitas diri yang akan dicapai masing-masing murid, dan saya akan mengelompokkan sesuai passion yang hampir mirip agar mereka bisa saling memotivasi. Saya akan membuat kesepakatan tentang nilai-nilai yang akan mereka sepakati bersama. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai, dan bagaimana perasaan saya saat itu setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai, dan bagaimana perasaan saya sekarang, apa perbedaannya. Saya sering memakai posisi kontrol pemantau sebelum mempelajari tentang teori kontrol. Setelah mempelajari teori kontrol, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasa sangat bahagia setelah menerapkan posisi sebagai manajer. Perbedaannya ada pada respon siswa.
Saat saya sebagai pemantau, murid cenderung merasa bersalah dan kurang ikhlas memperbaiki diri. Tetapi dengan posisi sebagai manajer, saya melihat respon murid lebih bersemangat dan antusias. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Iya, tetapi belum terpenuhi ketiga tahapannya. Saya melewati tahap menstabilkan emosi, tetapi langsung memvalidasi tindakan yang salah, dan pada bagian menanyakan keyakinan, saya langsung menanyakan solusi terhadap permasalahannya, tidak menanyakan kualitas diri yang mereka inginkan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya ingin mempelajari lebih dalam mengenai tahapan psikososial murid. Hal itu penting agar saya lebih memahami murid saya lebih baik dan lebih tepat dalam mengambil tindakan terkait permasalahan yang mungkin muncul. Demikian koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, saya Cahyani Wuri Utami. Salam Guru Penggerak.